Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Saya Pang Tojen. Pada kali ini saya akan membahas IPO Hunter PT Diastika Biotekindo Tbk dengan kode CHEK. Cek. Seperti biasa, saya akan membagi tiga bagian pada sharing kali ini. Yang pertama adalah detail IPO, kedua adalah profil dari emiten, ketiga adalah analisa fundamental dan valuasi. Dan perlu saya ingatkan ya Bapak Ibu sekalian ya, disclaimer on ya, keputusan jual beli ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Jangan salahkan saya kalau sahamnya tidak naik ya, atau malah turun. Kalau ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa DM saya ya. PT Diastika Biotekindo Tbk, distributor alat kesehatan, berkedudukan di Jakarta ya. Masa bookbuilding 23 sampai 25 Juli 2025, masa penawaran umum offering 2 sampai 8 Juli 2025, mulai besok ya. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Juli. Penjamin pelaksana emisi efek adalah Lotus Andalan Sekuritas dengan kesanggupan penuh, full commitment. Cek ini akan menawarkan saham sebanyak-banyaknya 815 juta lembar atau 20,04%. Nilai nominal Rp20 per lembar, harga penawaran kisaran 120 sampai Rp140 per lembar. Sehingga dana IPO yang akan diraup maksimal Rp98 ya. Oh, 98 miliar rupiah sampai 114 miliar rupiah ya. Yang dikeluarkan yang ditawarkan adalah saham baru ya, jadi bukan saham investasi. Struktur permodalan sebelum IPO sebagai pemegang saham pengendali adalah PT Optel Investama Mulia 76,54%, Dr. Anda TH M Nelly Susanti 20%, Healthy Alliance Limited 2,88%, dan Active Rich Investment Limited 0,58%. Setelah masyarakat masuk sebagai pemegang saham lewat IPO, maka masyarakat menguasai 20,04%. Optel Investama Mulia menjadi 61,2%. Pembatasan di sini ya, Bapak Ibu ada peristiwa penting ya. Ada peristiwa penting di mana para pemegang saham perseroan yang tadi itu setuju untuk mengalihkan saham perseroan dengan cara menjual seluruh saham perseroan yang dimiliki oleh OIM. OIM itu adalah Optel Investama Mulia, ya, pemegang saham pengendali. Dia menguasai 2,5 miliar lembar, ya. Jadi semua pemegang saham itu setuju mengalihkan saham perseroan dengan cara menjual seluruh saham dalam perseroan yang dimiliki oleh Optel kepada HLT sebanyak 187 juta lembar ya, jadi tidak semua ya. Jadi saham-saham perseroan yang dimiliki oleh Optel itu dijual ke Healthy Alliance Limited sebanyak 187 juta lembar dan kepada Active Foods Limited sebanyak 37 juta lembar. Saya bulatkan ya. Jadi tidak semua ya, sebagian ya. Dan pihak Healthy dan Rich tidak akan mengalihkan saham tersebut sampai dengan 8 bulan setelah IPO ya. Sebagai pengendali adalah Laurencia Haryadi ya. Rencana penggunaan dana, seluruh dana untuk modal kerja ya. Jadi seluruh dana untuk modal kerja. Cek ini adalah distributor alat kesehatan ya. Alasan cek ini IPO adalah dia punya rencana untuk ikut serta dalam proyek pengadaan program SIREN, Strengthening Indonesia Healthcare Referral Network, SOPI, Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia, dan IMPLAS, Indonesia Public Laboratory System Strengthening,
oleh Kemenkes dengan estimasi pengadaan 100 miliar rupiah. Ya, jadi Jack ini mau IPO karena dia mau ikut tender program-program kesehatan pemerintah. Ya, nilainya juga klop kurang lebih 100 miliar rupiah. Hingga pertengahan Juli 2025, proses tender masih berada dalam tahap evaluasi teknis dan administrasi penyelenggara. Ya. Saat ini perseroan mengikuti proses pengadaan program Shopee ya untuk produk Suction Pad Portable. Ya. Proses selanjutnya pembukaan dokumen penawaran itu 2 Juli sampai 28 Juli 2025. Ya. Kemudian detail IPO sudah selesai, kita pindah ke profil ya. Cak ini didirikan tahun 89 ya, bulan Juli. Jadi umurnya sudah cukup lama ya. Pada saat pendirian pemegang saham utama adalah Budi Haryadi. Ini kan tadi kan Haryadi ya. Laurencia Haryadi ya, pemegang saham pengendali sekarang ini. Cek ada apa ya ini dengan kata-kata Haryadi ini ya, kita lihat. Diastika Cek didirikan tahun 89 dengan fokus menyediakan solusi untuk produk alat kesehatan dan alat laboratorium. 2007 perseroan ikut serta dalam penanganan wabah flu burung. 2010 menjadi vendor untuk proyek nasional pengadaan bahan kontrol pemantapan mutu eksternal laboratorium kesehatan yang dikelola oleh Depkes. Sejak 2014 hingga sekarang, perseroan telah menjadi vendor tetap untuk bahan penyedia quality control pada program PME pada 4 balai besar laboratorium kesehatan Indonesia di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Palembang. 2019 juga dipercaya sebagai vendor bagi Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) dalam pemeriksaan yeast dan mold menggunakan metode PCR. 2021 perseroan turut kontribusi dalam pengadaan kit ekstraksi untuk pemeriksaan PCR COVID-19 ya di Litbangkes. Kemudian tahun 2023 perseroan dianugerahi penghargaan sebagai The Best Biorate Distributor di kawasan Asia Tenggara dan Hong Kong. 2024 perseroan ditunjuk sebagai pemenang dalam pengadaan mesin Next Generation Sequencing G400 dari MGI di Universitas Brawijaya. Perseroan merupakan perusahaan distributor atau perpanjangan tangan dari prinsipal, di mana perseroan mewakili prinsipal sebagai license holder, melakukan penjualan langsung, menentukan kebijakan pemasaran, dan mengelola layanan purna jual. Ya, jadi dia punya prinsipal. Ya. Biotekindo, lini usaha, clinical diagnostic, sama life science. Ya, jadi lini usaha ada dua. Lini produk, instrumen sama consumable reagent. Ya, instrumen sama consumable reagent. Instrumen itu alatnya. Ya, consumable reagent itu obat-obatannya, bahan-bahan kimianya. Ya, ya, jadi ada dua lini usaha yang dijalankan perseroan, yaitu lini usaha diagnostik klinik, clinical diagnostik, dan ilmu hayati, life science. Lini usaha diagnostik klinis atau clinical diagnostik terdiri atas berbagai produk ya yang ditujukan untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan memantau penyakit manusia. Jadi produk alat ya. Sedangkan lini usaha ilmu hayati, life science, berfokus pada produk yang digunakan untuk keperluan laboratorium, ilmu pengetahuan, riset, atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi produk yang digunakan untuk keperluan laboratorium ya. Pada kedua lini ini, Perseroan juga memiliki dua lini produk utama alat kesehatan yang didistribusikan oleh Perseroan, yaitu instrumen dan reagent. Instrumen itu adalah peralatan, mesin atau analyzer yang digunakan di laboratorium.
di mana fungsinya adalah mengolah spesimen atau sampel biologis untuk mengukur dan memeriksa kadar zat atau kandungan tertentu. Ya, jadi ini alatnya, ya, mesinnya. Sedangkan consumable atau reagent, consumable adalah alat-alat medis sekali pakai, ya, seperti kertas saring untuk screening lab, ya, sekali pakai, ya, pakai buang, ya, dan reagent, pereaksi kimia, jadi bahan kimia, ya, yang digunakan dalam uji laboratorium untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa, dan menghasilkan zat-zat lain. Ya. Metode penjualannya bisa penjualan putus, kerjasama operasional, dan pengadaan project basis. Ya. Keunggulan komparatif memiliki produk unggulan dan pasokan yang terjamin. Produk-produk alat kesehatan yang didistribusikan perseroan mayoritas adalah produk dengan spesifikasi canggih dan teknologi yang terkini. Ya, perseroan memiliki kontrak jangka panjang dan komitmen dari prinsipal, ya, telah melakukan hubungan selama puluhan tahun. Salah satu produk andalan perseroan adalah dalam pemeriksaan HbA1c dengan metode HPLC, ya, adalah produk dengan gold standar, ya, ini untuk penyakit diabetes, ya, HbA1c merupakan market leader pada produk pemeriksaan diabetes, ya. Produk pemeriksaan HbA1c merek Biorate, ya, telah beredar di Indonesia selama 30 tahun dengan perseroan sebagai distributor tunggal yang menguasai 33% pangsa pasar di Indonesia, ya. Jadi produk pemeriksaan HbA1c merek Biorate, ya, dia market leadernya 33%, ya. Cek ini, ya. Prinsipal-prinsipal yang bekerja sama dengan perseroan adalah produsen terkemuka, ya, yang produknya telah bereputasi dan standar internasional. Sebagai contoh Biorate, ya. Kemudian memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi. Jadi pelanggannya cek itu bisa rumah sakit swasta, daerah, lab swasta, institusi, kementerian pemerintah, ya. Terus kalau yang life science ini pelanggannya biasanya itu perusahaan, ya, seperti Indofood, Caropopan, Kimia Farma, ya. Jaringan distribusi Jabodetabek, Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Ya, ini adalah pelanggan-pelanggan perseroan, ya. Segmen pelanggan instansi kesehatan, rumah sakit, ya, pemerintah, swasta, ya, terus instansi riset dan pendidikan, ini universitas-universitas, ya. Kemudian industrial, yaitu perusahaan-perusahaan itu, ya. Sumber penjualan berasal dari diagnostik klinis mayoritas ini, ya, 117 miliar rupiah per 2024. Life Science 37 miliar rupiah, jadi cukup dominan, ya, yang diagnostik klinik sini, ya, lebih dari separuh, 60%, ya. Kemudian beberapa pemasok terbesar perseroan, ya, berdasarkan kontribusi penjualannya adalah untuk diagnostik klinis itu Biorate, ya, kontribusinya 67%, Bapak Ibu sekalian, ya, sangat-sangat dominan Biorate, ya. Yang lain tuh seperti Siemens tuh cuma 1%, Fuji Film 1%. Sedangkan kalau di segmen life science, ya, itu ada Thermo Fisher Scientific Pty Limited, ya, kontribusinya 10%. Kemudian MGI Tech Singapore 8%, ya, yang lain Hygiene International cuma 3%, Analytic Genova Far East 2%, Bio Laboratories Pty Limited 0%, ya. Persaingan usaha cukup banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, di Indonesia terdapat 4.300 perusahaan distributor alat kesehatan dan diagnostik di Indonesia. Ya, juga ada yang dari luar negeri, dalam negeri, ya. Misalnya seperti Roche Indonesia, Mitre Medical Indonesia, ya, Tamara Overseas Corporindo, PT Apot Indonesia,
Sismek Indonesia, TOSO, PT Akrai dan lain-lain. Ya, Capek moderat-moderat saja ya. Dia capeknya kebanyakan alat lab ya, alat lab. Tahun 2003 15 miliar, tahun 2004 15 miliar ya, alat lab ya. Segmen operasi seperti yang tadi, sumber pendapatan dari dua, diagnostik klinis yang utama dan life science ya. Dua. Risiko mata uang ada karena impornya kebanyakan pakai dolar Singapura, sedangkan pendapatan dari rupiah. Ya, sehingga kalau rupiahnya melemah ada risiko kerugian selisih kurs ya. Milestone ya, didirikan tahun 89, 90 menjadi sekutu dari Biorate ya, terus dan lain-lain. Tahun 2003 terjadi perubahan pengendali pada perseroan yang sebelumnya dari Bapak Budi Haryadi menjadi Ibu Laurencia Haryadi. Ya. Risiko utama dari cek adalah keberlangsungan kerjasama distribusi produk prinsipal dengan perseroan. Ya, tetapi perseroan telah menjalin hubungan cukup lama, puluhan tahun. Ya, contoh-contoh prinsipalnya adalah Biorate, ya, Laboratories, Beckman, Coulter, Analytic Jena, Siemens, Thermo Fisher. Ya, itu adalah prinsip-prinsip penting dari perseroan. Ya, Ibu dari pemegang yang pengendali adalah Ibu Laurencia Haryadi. Nah, manajemennya, komisarisnya Nathan Tirtana, umur 45 tahun, ya WNI, ya Tirtana, Nathan Tirtana, ya umur 45 tahun, masih muda. Dia juga menjabat direktur utama Optel, ya pemegang saham mayoritas, ya. Terus kemudian dia juga ada pengalaman di ini Shanghai United Cell Biotechnology ya 2003 sampai 2005 2 tahun. Jadi eksekutif senior dan asisten manajer, cuma nggak lama ya. Komisaris yang kedua Dr. Anda THM Nelly Susanti umur 62 tahun. Komisaris independen Pak Sundoyo umur 60 tahun. Direksi Direktur Utama Bapak Francisus Saverius Joshua Raincung, WNI umur 47 tahun. Ya, 47 tahun. Kemudian direktur yang kedua adalah Marcella Angelin, umur 39 tahun. Ya, ini kelihatan bagian keuangan. Tidak terdapat hubungan keluarga di antara Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham. Profesional ya. Ini manajemennya profesional ya. Laporan keuangan, total asetnya 119 miliar ya, perusahaan kelas menengah ya. 120 miliar lah ya per 2024, bukan perusahaan besar. Ya, pos yang utama di aktiva itu adalah aktiva tetap 30 miliar sama persediaan 50 miliar. Ya. Laba ditahan 24 miliar, ya. Ekuitas 90 miliar. Ya. Omset 2024 150 miliar, laba kotor 60 miliar, laba usaha 20 miliar, laba bersih 15 miliar. Ya. Yang kita ke bawah. Jadi jumlah lembar saham yang ditempati store penuh setelah IPO PT Cek ini adalah 4 miliar lembar. Ya. Harga IPO 120 sampai 140, nominal Rp20. Dana yang diraup nanti nilai tengahnya 102 miliar rupiah. Asumsi biaya emisi 4%. Ya.
Dana yang diraup ini 102 miliar ini kalau saya bandingkan dengan total aktiva itu 86% Bapak Ibu. Cukup besar dibandingkan dengan modal, lebih besar dari modal Bapak Ibu. Ya 110% dari total ekuitas. Ya, ini modalnya 90 berapa tadi? Modal 93 miliar, dana IPO 102 miliar. Wah, ini ya. Ini yang saya kurang suka, ya. Dana IPO lebih besar dari modal saat ini. Ya, rencana penggunaan dana cukup bagus semuanya untuk modal kerja. Ya, usianya sudah 35 tahun Bapak Ibu perusahaan ini. Ya, kemudian yang penting lagi sudah saya sebutkan ya. Krediturnya adalah utang pembiayaan konsumen, jadi nggak ada utang investasi, nggak ada. Ya, BCA Finance ya, BCA Finance, utang pembiayaan konsumen. Ya, dikasih laporan keuangan, GPM-nya 39%, baik, UPN 14%, moderat, ya dropnya terlalu jauh, NPM 10%, moderat, RUI 16%, baik. DER-nya 28%, sangat baik. ICR-nya sangat baik sekali, 106 kali, ya rasio eh, covering dari bunga, terus rasio covering dari utang 47 kali, sangat baik ya. Jadi secara keseluruhan fundamentalnya baik ya. Tapi ini perusahaan kelas menengah ya, 120 miliar ya aktifanya. Laba bersih per 2024 15 miliar. Ya, saya ekspektasikan dengan modal kerja yang bertambah besar, dia bisa mencatatkan laba bersih kurang lebih 20 miliar sampai akhir tahun 2025. Sehingga ketemu EPS-nya Rp5 ya. Dengan harga IPO seperti di atas, jadi 120 sampai 140, ketemu PI-nya 2025 perkiraan 24 sampai 28 kali ya, mahal ya. Book value juga mahal, 2,5 sampai 2,9 kali. Jadi fundamental baik, valuasi mahal, perusahaan kelas menengah ya. Jadi saya spekulasi buy, jual pada hari pertama saja. Ya, ingat ya, fundamental baik, valuasi mahal, perusahaan kelas menengah ya. Spekulasi buy. Kalau bagi yang enggak mau yang konservatif ya nggak usah beli ya karena kualitasnya mahal sekali nih. PI 28 kali ya. Kita bandingkan dengan perusahaan sejenis Piva, PV, Labs sama Cek ya. Ini kalau nggak salah itu Labs itu perusahaan afiliasi nih ya, UBC Medical ya. Ini saya lupa kasih UBC Medical, ada itu perusahaan IPO ya. Ya, UBC Medical coba di sini. Ya, coba lihat ya. Di struktur kepemilikan coba. Nah, ini. Nah, ini loh ya. UBC Medical Indonesia Tbk. Kalau nggak salah ini Labs ini kalau nggak salah ya. Bapak Ibu bisa coba dicek ya. Coba kita cek ya. UBC Medical Indonesia. PT UBC. Nah, ini ya. Kodenya apa ini? Labs ya, LABS ya. Ini dari perusahaan afiliasi ya. Untuk ini ya, UBC. Kita lihat perbandingan valuasinya ya. Distributor alat kesehatan ya. Nah, ini kita lihat ya. Viva negatif ya. Jernya sangat tinggi 450% ya. PV juga debtnya sangat tinggi 300%. Yang bagus ROI-nya 17%. UPM jelek ya. PI PBV 2 kali, PI-nya 11 kali. Labs dernya rendah, ROI sangat jelek 2%. PI-nya 70 kali ya, PBV 3,8 kali. Cek di sini
ya, nggak murah ya. Jadi evaluasi nggak menarik. Ya, kalau yang mau nggak dakdikduk yang nggak usah beli. Kalau mau cuan-cuan 10% hari pertama sih bisa. Ya, sampai di sini dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai saat ini sih saya lebih suka mengunggulkan CDIA sama blok. Ya, kalau yang pesat itu saya spekulasi dari nilai nominal yang sangat tinggi, Rp800 per lembar. Ya, kalau valuasi juga sama-sama ya dengan apa TPMA ya. Jadi saya lebih mengunggulkan CDIA sama blok. Ya, terima kasih banyak ya atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, salam sehat selalu ya. Tuhan memberkati kita semua dan salam cuan.